Bapak dan Ibu sekalian, undangan yang terhormat serta rekan-rekan dari media, saya dan kita semua di sini sudah mendengarkan presentasi-presentasi yang sangat luar biasa. Dan kali ini kembali saya harus mengajak kembali Bapak Indra untuk bergabung kembali bersama saya di sini untuk merangkum semua presentasi yang telah disampaikan. Tepuk tangan buat Bapak Indra Sosrojoyo. Oke, selamat siang. Wah, saya nggak sangka. Saya baru kali ini loh mendengar Ibu Novi itu bicara di panggung. Ternyata bakatnya luar biasa ya, bakat terpendam itu. Jadi kenapa Bu Novi keluar gitu kan? Karena kita 25 tahun gitu, dia biasanya di dalam memang nggak pernah keluar gitu. Jadi tahun ini kita beri kesempatan untuk bicara gitu ya. Tadi pagi udah grogi-grogi gitu, tapi ternyata di panggung paling hebat ya. Luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, memang challenge selama 25 tahun kita membangun Andal Software, challenge yang paling besar buat kami adalah membangun tim. Tidak mudah membangun tim, jadi saya khusus 25 tahun ini saya meminta Ibu Novi untuk sharing karena dialah yang tahu persis perkembangan Andal. Pada saat Andal jatuh, itu Ibu Novi yang kasih tahu, Pak Indra nih cash flow, dia bilang gitu ya. Iya, gimana gitu kan. Nah jadi warning sistemnya jalan gitu, jadi pada saat tahun 2003 itu warning dikasih tahu sama saya, tapi yang namanya kapal tuh udah bocor itu nggak bisa ditahan. Jadi perusahaan tuh kalau lagi terjun bebas itu kita nggak bisa nahan gitu. Jadi terjunnya ya terus gitu. Bocornya tuh makin dalam gitu ya, air tuh makin banyak masuk ke dalam kapal. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menutup lubang-lubang itu. Nah, Bu Novi luar biasa sih memang. Jadi karena dialah sebetulnya Andal masih ada sekarang. Tepuk tangan untuk Ibu Novi. Arsiteknya dia gitu, dia yang mainin duitnya gitu ya. Jadi kira-kira tahu asli mana Ibu Novi? Tahu asli mana? Padang. Orang Padang jago pegang duit gitu, jago ngatur duit gitu. Gitu ya. Nah jadi itu sebabnya tema kali ini adalah evolution. Saya akan ceritakan bagaimana kita berevolusi, tadi udah diceritakan semua. Yang paling sulit selama ini adalah membangun tim. Bagaimana kita membangun tim. Jadi tadi kalau lihat slide-nya Bu Novi, kita memerlukan waktu 6 tahun untuk membangun tim. Tidak mudah, tapi 6 tahun kita bangun. Dan setelah tim itu terbangun, luar biasa. Ya. Dulu saya merasa narik, saya capek gitu. Sekarang saya didorong gitu dari belakang ya. Jadi itu yang saya rasakan bedanya. Kalau dulu saya narik, saya capek. Kalau sekarang saya didorong dari belakang gitu. Jadi cepet banget gitu. Saya nggak bisa berhenti, didorong terus dari belakang. Nah itu yang terjadi di Andal Software karena timnya udah terbentuk. Harapan saya ke depan kita akan lebih kencang lagi dorongnya gitu ya. Nah jadi maka itu kita akan sharing namanya evolution. Nah evolution kalau saya baca dari kamus itu sesuatu yang proses yang bertahap terus menerus dan kita ada perubahan atau pengembangan yang progresif. Jadi terus menerus seperti itu. Nah di Andal kita bertumbuh ada 3 bidang yang kita bertumbuh yaitu orang-orangnya. Karena orang-orangnya inilah sebetulnya produknya itu bertumbuh. Bukan karena produknya orangnya bertumbuh, menurut saya terbalik. Jadi kita bisa mengembangkan produk yang luar biasa itu harus dari orang. Jadi orang dulu yang harus kita kembangkan. Jadi orangnya setelah orang itu berkembang dan bertumbuh seperti sekarang ini, produk itu akan dengan sendirinya bertumbuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu tadi Bu Novi sharing luar biasa sekali. Orang-orang Andal tuh apa ya, sangat kreatif gitu loh. Jadi kalau saya ngomong kadang-kadang ada aja yang lebih baik lagi gitu. Jadi daripada begitu ya udah mendingan saya diam aja. Jadi kayak acara sekarang ini mereka semua yang itu saya cuma dikasih pendapat gini gimana, oh bagus banget gitu. Saya nggak nyangka gitu seperti itu. Jadi itu semua adalah kreativitas mereka bukan dari saya.
ya. Nah, itu perubahan yang menurut saya luar biasa sekali. Nah, selain produk, yang saya lihat adalah bisnis proses. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di dalam kita mengembangkan bisnis proses itu penting banget. Karena kita lihat ya, kita sudah berkali-kali mengubah bisnis proses yang ada di dalam kita sendiri gitu. Jadi kenapa bisnis proses itu perlu kita ubah? Contoh yang paling gampang adalah marketing. Tadi Bu Welly setelah menunjukkan slide yang luar biasa bahwa growth kita di atas 50% in the last 3 years. Menurut saya itu prestasi yang luar biasa. Ya, nah pertanyaannya kan kenapa? Kenapa bisa begitu gitu? Nah, mungkin saya bisa sharing di sini kenapa bisa seperti itu pertumbuhannya. Di Andal itu yang namanya marketing bukan satu orang mengerjakan dari awal sampai akhir. Jadi biasanya yang namanya marketing itu mengerjakan dari ketok pintu sampai deal, itu satu orang. Di kita enggak. Pekerjaan marketing itu kita bagi berdasarkan dengan pekerjaan-pekerjaannya masing-masing. Jadi kita punya yang namanya researcher. Researcher itu adalah orang-orang yang mengumpulkan data perusahaan seperti apa sih target market kita. Nah itu yang ngumpulin itu researcher. Nah dari researcher ini dilempar ke telesales. Telesales itu kerjaannya adalah nelfonin customer, menanyakan permasalahan yang terjadi di customer itu. Dan dia akan memberikan solusinya seperti apa. Nah kalau customer itu merasa tertarik untuk aplikasi kita, maka si telesales itu menginformasikan ke application consultant. Nah application consultant datang ke tempat klien kita untuk mendemokan dan menggali lebih detail kebutuhan customer itu apa. Apakah bisa diselesaikan dengan aplikasi kita atau tidak. Setelah customer itu oke, dia tertarik, kita nggak bilang iya loh untuk beli gitu ya. Business analis itu akan datang ke perusahaan itu, tujuannya adalah memeriksa apakah bisnis prosesnya itu fit enggak dengan aplikasi kita. Kalau itu prosesnya fit dengan aplikasi kita, maka business analis mengatakan kepada application consultant, oke, go ahead. Tapi kalau business analis mengatakan enggak, application consultant juga enggak gitu. Maksudnya customer itu enggak diterusin, enggak di follow up gitu. Ya, jadi kita tidak sembarangan juga menjual ke perusahaan-perusahaan gitu. Enggak, kita enggak maksain untuk jualan gitu. Tapi itu yang terjadi. Nah, jadi bisnis proses menjadi penting. Nah, dengan proses seperti itu, sales kita naiknya luar biasa seperti tadi. Nah, kita lagi memikirkan lagi untuk mengubah cara kita dengan social media dan integrated marketing yang akan diimplementasikan di semester ke depan. Kita sudah siapkan toolsnya, mudah-mudahan sales kita akan naik lebih besar lagi untuk di tahun-tahun yang akan datang gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau saya melihat pekerjaan andal beberapa tahun belakangan ini, sebetulnya apa sih yang menjadi kekuatan dari andal software selain dari para andalers yang luar biasa? Kita bekerja dengan data. Jadi tadi kalau Welly mengatakan bahwa potensinya ada 80% di situ, dia bukan ngambil 80% dari angka di atas, tapi dia bisa menunjukkan angkanya ke saya gitu loh. Ini loh dasarnya 80%. Berapa banyak perusahaan yang ada di kawasan industri, kita tahu jumlahnya berapa. Kita tahu juga berapa banyak yang menggunakan andal, berapa banyak yang menggunakan competitors yang lain, maksudnya software payroll yang lain. Kita tahu semua data-data itu. Dan apa yang mayoritas yang dipakai, kita juga tahu. Di samping itu, yang paling penting adalah kita mempunyai data permasalahan apa yang paling banyak dihadapi oleh customer kita. Bukan customer, maksudnya oleh perusahaan-perusahaan, bukan customer juga, kita punya datanya. Apa sih masalah yang dihadapi? Nah, berdasarkan data-data yang ada itu, kita bisa membuat suatu produk. Bapak dan Ibu sekalian, data menjadi penting. Saya rasa di tempat perusahaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, data juga menjadi penting. Karena sekarang ini trennya adalah bagaimana kita bisa menganalisa data yang ada. Bukan bagaimana caranya kita mendapatkan data. Menurut saya mendapatkan data itu adalah suatu hal yang sudah lumrah. Nah, payroll adalah salah satu aplikasi yang sangat penting menurut saya. Maka itu payroll kita juga bisa digunakan untuk analisa data. Contoh, berapa banyak sih lemburnya? Kita bisa kaitkan jumlah lemburan itu dengan productivity. Terus kemudian si owners mestinya bisa memutuskan apakah saya harus menambah mesin
ataukah saya bisa membuat overtime-nya ditambah? Mana yang lebih efisien? Tanpa data kita tidak bisa memutuskan seperti itu. Nah, andal kita akan membantu ke depannya untuk bisa memberikan data-data semacam itu sehingga bisa digunakan untuk sebagai decision making dalam memutuskan hal-hal bisnis. Maka dari itu saya lihat bahwa penting sekali bahwa kita menggunakan teknologi untuk mengadakan persaingan. Ya, jadi kalau saya melihat tadi Andreas sudah mengutip dari McKinsey, saya akan kutip lagi dari McKinsey. Ini adalah hasil dari McKinsey yang mengatakan bahwa advances that will transform life, business, and global economy. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam waktu 5-10 tahun yang akan datang, banyak terjadi perubahan-perubahan besar. Nah, kalau kita tidak berubah, kita akan dimakan oleh, kita akan tergulung oleh ombak, kalau saya katakan seperti itu. Karena teknologi ini sebetulnya yang mendrive bisnis. Ya, jadi teknologi mendrive bisnis. Kalau bisnis tidak bisa memanfaatkan teknologi, menurut saya sudah ketinggalan zaman sekarang ini. Tidak mungkin. Ya, bisnis harus bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa mendrive bisnis itu naik lebih tinggi lagi. Andal sudah membuktikan hal itu. The last 3 years, 50% because of data. Kalau kita nggak punya data, kita nggak bisa drive itu gitu. Who is our customer? Kita tahu customer kita siapa. Thank you. Jadi ada 12 industri, ada 12 teknologi dan 3 teknologi kita gunakan, yaitu tadi 3 teknologi yang kita ambil, the top 3 yang kita ambil adalah mobile internet, automation of knowledge worker, and internet of things. Tadi udah dijelaskan cukup jelas oleh Andreas, dan sebetulnya dari dari 3 teknologi ini kami membuat suatu produk yang bisa memudahkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bekerja, yaitu Andal Paymaster, Andal Linkage, dan Andal Kiosk. Dan kalau menggunakan ini, apa akibatnya sebetulnya? Kita ingin mendrive bahwa sekarang kompetisi tinggi sekali, ya, kompetisi itu tinggi sekali di luaran sana. Nah, siapa yang bisa menghemat biaya operation, itulah yang akan menjadi pemenang. Nah, bagaimana caranya menghemat biaya operation? Kita tidak bisa lepas dari yang namanya IT, Information Technology. Bukan karena Andal ada di Information Technology, tapi itu memang sudah fakta seperti itu. Saya bisa kasih contoh yang banyak kalau saya punya waktu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas. Produktivitas itu artinya dalam waktu yang sama kita bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Nah, itu yang kita lakukan di Andal. Bagaimana kita dalam waktu yang sama kita bisa menjual lebih banyak, bisa implementasi lebih banyak, kita bisa memberikan support lebih banyak. Itu yang kita pikirin setiap saat di Andal. Jadi kami harapkan dengan menggunakan aplikasi kami, apa yang terjadi tadi ini udah dijelaskan oleh Welly, saya hanya menggarisbawain saja. Cost reduction up to 60% di dalam business process payroll. Up to maksudnya itu tergantung dari jenis perusahaannya. Apakah SPL-nya banyak apa enggak, apakah shift-nya banyak apa enggak, apakah jumlah karyawannya banyak apa enggak, itu akan berpengaruh. Jadi up to 60% dalam payroll processing, paling enggak lumayan ya untuk customers untuk persaingan nantinya. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian sudah mengikuti acara kami selama setengah harian ini. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu setelah mendengar ini bisa menjadi sukses dan dapat banyak inspirasi. Terima kasih, selamat siang.